Selamat siang Pak Mantri. Selamat siang Ibu Ulfi. Ya, mohon maaf Pak Mantri, saya mengganggu waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa Bu. Ya, Lagi saya juga mau, lagi santai juga kan ini. saya mau bercerita tentang sedikit tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini. Ya, silakan Ibu. Baik begini Pak Mantri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas eh, yang saya ajar itu kurang antusias begitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid yang mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan itu hanya sekitar 50% saja. Oh begitu Bu Ulfi. Kira-kira apa saja yang dapat membantu murid-murid dalam menuntaskan pembelajarannya? Saya mengharapkan solusi atas eh, permasalahan yang tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan ini, Pak. Menurut Bu Ulfi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ulfi kurang Antusias. antusias Heeh. dalam mengikuti pembelajaran Bu Ulfi? Kalau yang saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya agak sedikit membosankan, terlalu monoton kayaknya ya Pak. Terus saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan kelas. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Gitu. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu menuntaskan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, ya, tidak monoton Ya. dan tidak membosankan. Wah, kalau saya berpendapat dengan Ibu, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu? Menurut saya mungkin pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Nah, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ya Pak ya, Oh, iya. yang rajin dibuat sekarang ya, Iya. ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, ya kan Pak, tidak bosan mungkin begitu ya anak-anak ya, jadi- kalau ada ice breakingnya. Jadi kayak mengikuti era perkembangan Ya, pembelajaran sekarang berarti Bu? benar, Jadi benar. kayak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berekspresi. Iya. Iya, iya, iya. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, menurut Ibu, apakah yang menyebabkan sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugas yang terlalu banyak, Bisa tugas jadi. yang saya berikan terlalu banyak yang mengharuskan mereka menulis. Ya, Iya, yang iya. mengharuskan mereka menulis dan berisi banyak pertanyaan, Pak. Di tugas-tugas yang saya berikan itu banyak sekali pertanyaan dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan buat mereka. Contoh, Kalau boleh tahu. contoh adakah sumber pembelajaran selain buku teks? Kalau saya menggunakan biasanya buku teks aja Pak. Mungkin saya pikir sumber belajar yang menarik sepertinya anak-anak bisa mengakses YouTube, ya, YouTube, kemudian blog artikel ya, Ya. atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Pak, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu nantinya untuk seperti itu. Ya. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu apa itu, Bu? Rencana saya yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam
ya, seperti YouTube, video di YouTube, di TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas tersebut gitu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti berhasil dan terlaksana semua. Nah, apa kompetensi Ibu terhadap rencana Ibu yang lain? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan dan akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sendiri. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Ibu nanti. Terima kasih Pak Mantri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin.